Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 16 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang Kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu Aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potong-potong roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, Masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hidup yang baik menuntun pada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini mengisahkan tentang Tuhan yang kecewa karena telah menciptakan manusia. Manusia telah menjauh daripada Tuhan dan melakukan banyak kejahatan. Kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Dapat kita baca pada bacaan pertama, Tuhan yang bersabda, Aku akan menghapuskan manusia yang Kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang, sebab Aku menyesal
bahwa aku telah menjadikan mereka. Akan tetapi, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Bersabdalah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Manusia yang melakukan kejahatan dan Nuh yang melakukan kebaikan. Itulah sebabnya Tuhan menghukum manusia yang jahat dan menyelamatkan Nuh, karena Nuh adalah orang yang baik." Saudara-saudari terkasih, tak dapat ditawar bahwa prinsip keselamatan ialah hanya orang baik yang diselamatkan dan orang jahat menjadi binasa, kecuali bila orang jahat itu akhirnya bertobat. Ciri-ciri orang yang jahat ialah orang yang hidup tak sesuai dengan iman, melakukan perbuatan menurut sesuka hatinya, tanpa menghormati kepentingan orang lain, mengejar hal-hal duniawi yang fana, bahkan hal-hal duniawi itu dijadikan tuan di dalam hidupnya. Sedangkan ciri-ciri orang yang baik ialah orang yang taat pada perintah Tuhan, melakukan kebaikan di dalam hidup, serta mengusahakan keselamatan bersama. Saudara-saudari terkasih, kejahatan itu tak dapat bersentuhan dengan Tuhan, karena kejahatan bukanlah sifat khas dari Tuhan. Hanya orang yang melakukan kebaikan yang dapat mendekati Tuhan, karena Tuhan itu Maha Baik. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita juga mendengarkan tentang ragi orang Farisi dan Herodes yang mempengaruhi manusia agar tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai utusan Allah. Orang Farisi dan Herodes seperti ragi yang mempengaruhi orang lain agar hidup secara duniawi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa hal duniawi berupa makan dan minum itu dapat dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam mujizat, sebagaimana telah dilakukan Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang dan waktu memberkati 7 roti untuk 4.000 orang. Tuhan Yesus ingin mengajarkan para murid-muridnya bahwa ragi rohani itulah yang jauh lebih penting, yaitu hidup yang baik dan penuh kasih, karena itulah yang akan menuntun mereka dalam keselamatan. Marilah kita selalu hidup yang baik, karena orang yang baik menuntun pada keselamatan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, semoga kami mampu untuk selalu menjadi orang yang baik, sehingga kami dapat membantu sesama berkat pertolongan rahmat-Mu menuju keselamatan hidup abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.